kopi bisa salah beli, kenapa nggak mati? Maaf, aku bakal keluar dan balik lagi sekarang. Jangan bersihin, kamu pergi kayak gitu aja, biar nggak berani lupa lagi lain kali. Sin, jangan keterlaluan, kita kan teman sekelas. Teman sekelas kenapa? Aku udah bayar jasanya. Dia tuh kampungan banget. Pantas aja kerja buat aku. Udah diam, kopi ini aku kasih kamu aja deh. Wah, kamu bela dia lagi ya? Biar kamu kapok. Aku putri presiden grup perusahaan terkaya, calon penerus presiden direktur. Demi menyembunyikan identitas, di sekolah aku menyamar, tapi tiap hari dihina oleh Husin. Dan nanti di sekolah, Kalau berani curi-curi lihat Zian. aku bakar kamu pakai kopi panas, dengar nggak? Dasar kodok ingin makan angsa. Pak Jong, Laper. Keluarga Hu minggu ini sudah 3 kali kirim proposal pendanaan ke perusahaan. Mereka pakai banyak koneksi untuk ketemu Anda. Kelihatannya cukup mendesak. Hu aksen akhirnya giliran kamu sekarang. Biarkan mereka menunggu dulu. Oh iya, satu lagi. Grup Lu sekarang makin bermasalah dengan masalah rantai dana. Proyek terpaksa dihentikan. Pacar Anda di sana pasti cukup tertekan. Aku menyembunyikan identitasku begitu lama, tapi dia selalu memperlakukanku dengan baik tanpa rasa jijik. Kalau dia mau melamarku lebih dulu, aku bisa membantu menyelesaikan krisis di keluarga Lu. Baik, aku mengerti. Jongwon, lama sejak lulus SMA, kamu masih seperti dulu, pendiam dan jarang bergaul. Chen Siek ini, waktu SMA dia adalah penjilat anak orang kaya di kelas, tipe yang selalu cari muka. Males ngurus dia. Oh, ngomong-ngomong. Gak tahu Kak Sin bakal datang hari ini. Dia itu paling sukses di antara kita semua. Masih muda sudah jadi CEO. Mewarisi bisnis keluarga. Dia dan Dae-yan benar-benar pasangan yang cocok. Pacarnya Lu Jian. Kelihatannya bukan dia. Kamu. Jaeyan dan Kak Sin. Kenapa kalian datang ke sini? Barusan ada yang bilang kalian tidak bersama, padahal jelas kalian pasangan yang serasi banget. Kenapa kamu ngomong begitu keras? Palan dong. Kamu salah paham. Aku dan Husin bukan seperti yang kalian pikirkan. Kebetulan ketemu di bawah dan naik bareng. Kami sama sekali nggak pacaran. Aduh, bukannya ini Jiangwan? Aku pikir kamu nggak bakal datang. Hari ini acara kumpul teman sekelas. Kenapa aku tidak boleh datang? Kalau aku kamu, aku pasti tidak berani datang. Lihat pakaian dan perhiasan yang kamu pakai. Masih barang zaman SMA kan? Bagaimana kalau hari ini kita semua membantu Jiangwan sedikit? Di reuni teman sekolah berikutnya. Kamu bisa pakai baju baru. Husin, aku kan tidak menyinggung kamu. Tidak menyinggungku? Heh. Aduh, aku pengen es kopi americano lagi nih. Kamu mau minum apa? Biar sekalian aku belikan. Kali ini jangan sampai beli yang salah lagi, ya. Lu Jian, kalau kamu nggak datang sekarang, aku bakal marah loh. Wan. Aku nggak single. Aku punya pacar. Pacarku adalah Jiangwan. Kita sudah lama bersama. Apa kamu bilang? Mereka berdua sudah bersama. Wah, aku benar-benar nggak menyangka. Kalian berdua bersama. Tapi Jiangwan dan Ahyan.
berasal dari dunia yang berbeda. Aku benar-benar nggak melihat tanda-tandanya. Ahyan, kamu ini benar-benar. Hal besar begini, kenapa nggak bilang lebih awal? Aku menyatakan cintaku padamu. Betapa canggungnya itu. Jiang Wan. Baru saja aku datang bersama Ayan, kamu nggak cemburu kan? Cemburu sih nggak sampai segitunya. Aku selalu percaya sama pacarku sendiri. Lagian, nggak semua orang itu suka pelit seperti itu. Selalu suka melakukan hal yang terlalu percaya diri, kayak kamu. Xiao, cepat kemari. Lihat kalung baru yang kubeli. Edisi terbatas. Habis miliaran. Bagus nggak? Astaga, Kak Sing Sing, kalung ini cantik banget. Bersinar sekali, kelihatan mahal banget. Cuman kamu, anak orang kaya, yang cocok pakai kalung semahal ini. Nggak kayak orang tertentu, pakaiannya biasa-biasa aja. Dari ujung kepala sampai kaki, nggak ada barang yang berharga. Nggak ngerti gimana Kak Zean bisa suka kamu. Udah ada Kak Sing Sing, anak orang kaya yang cantik, malah nggak dia pilih. Malah milih yang sesederhana ini. Kak Zean, kamu benar-benar nggak ada selera sih. Jangan asal bicara. Wan itu sama sekali tidak biasa. Dia masuk Universitas 985 dengan sarjana dan master sekaligus. Dia sangat hebat dan bekerja keras. Bisa bersama dia adalah keberuntungan. Itu benar-benar keberuntungan saya. Masuk Universitas 985. Sekarang gelar akademik sudah nggak ada nilainya lagi. Jadi lulusan pasca sarjana, ujung-ujungnya tetap kerja buat orang lain. Apa hebatnya? Kak Sin Sin kita beda, cantik, keluarganya juga bagus. Masih muda sudah jadi bos perempuan. Kekayaannya miliaran. Ini baru namanya hebat. Kak Zean, kamu benar-benar harus buka mata lebar-lebar. Jiang Wan, kenapa kamu ketawa? Apa yang lucu? Kamu pikir Kak Sin Sin salah? Atau kamu pikir kamu sendiri lebih hebat dari Kak Sin Sin? Kenapa ku ketawa? Aku ketawa karena kalung edisi terbatas ini dibeli dengan harga mahal. Jangan-jangan uang itu dihamburkan buat beli barang KW, ya? Jiang Wan, apa yang kamu omongin sih? Kalung Kak Sin mana mungkin palsu. Kamu cemburu sama latar belakang keluarga Kak Sin Sin dan kecantikannya dan barang-barang mewahnya yang indah. Kamu yang dari desa. Tahu apa soal barang mewah yang asli? Mungkin kamu bahkan nggak pernah masuk toko resminya. Berani-beraninya kamu asal ngomong di sini, bilang barang mewah Kak Sin Sin itu palsu. Menurutku kamu cuma iri sampai jadi gila. Jiang Wan, kenapa kamu tega fitnah aku? Kalungku ini. Minta bantuan teman luar negeri beli ini. Dijamin asli. Mana mungkin itu palsu? Apa mungkin? Tadi aku agak dekat sama Kak Ayan. Bikin kamu marah, ya? Kamu sengaja mau cari masalah dan jelek-jelekin aku, kan? Kita kan teman lama, kenapa harus bikin hubungan jadi rusak? Orang palsu bandingkan saja pasti kalah hatin. Kalung yang kamu punya ini berbeda dengan yang dipajang di situs resmi. Selain itu, kalung edisi terbatas ini 3 bulan lalu sudah dibeli oleh pembeli luar negeri di sebuah acara lelang. Di seluruh dunia hanya ada satu. Tidak mungkin muncul di tangan pemasok manapun. Lucu sekali, kenapa aku tahu kalung ini palsu? Tentu saja karena yang asli sudah aku beli dan miliki. Tersimpan di kotak koleksi. Barang tiruan murahan ini berani-beraninya dipakai menipu orang. Jiang Wan, bagaimana kamu bisa yakin? Kalung ini bukan aku yang menawar. Aku jadi sedikit penasaran nih. Gadis besar di desa. Kok bisa paham detail barang mewah seperti ini? Bahkan tahu soal acara lelang. Hal-hal seperti itu bukan sesuatu yang bisa diakses umum. Ada orang yang mungkin udah lama intip situs lelang. Begadang baca info soal barang mewah. Berharap suatu hari bisa masuk keluarga kaya dan langsung sukses, ya? Aku lihat kamu dan Kak D yang juga tidak benar-benar saling mencintai. Jangan-jangan, kamu juga menikah karena keluarga besar dan kekayaan keluarga lu? Pasti sudah merencanakannya lebih dulu. Berusaha mendekati Kak D yang dengan maksud tertentu, kan? Jangan keterlaluan. Aku tahu siapa Wan itu. Dia tak pernah ingin menikah demi status sosial. Meski aku bukan putra sulung keluarga lu, dia tetap bersamaku. Kalian menggunakan beberapa kata ini untuk mencemarkan namanya, kan?
Wan paham soal barang-barang mewah, karena pekerjaannya, jadi sering lihat. Dan kalian gunakan alasan itu untuk menyerangnya? Aku di sini, jangan khawatir. Untung saja, aku menyembunyikan identitas dan tinggal di dekatnya. Dia tidak pernah mengecewakanku. Mas Shuei, lama tidak bertemu. Sekarang wakil direktur dan sekretaris di grup konglomerat. Kamu banyak pengalaman, tokoh besar di antara teman sekelas. Mas Shuei, akhirnya kamu soal makan malam terakhir kita belum selesai bicara. Hari ini kita lanjutkan obrolan itu. Makan, kak singsin, makan sama kak Xue atau kengken? Aduh, jangan ngomong sembarangan. Ini proyek baru perusahaan kami, kerjasama dengan grup Shoufu. Tenang, urusan untung Kak Sui bersedia datang. Kak Sinsin, hebat banget. Benar-benar wanita karir sejati. Enggak ada yang begitu. Kerja sama bisnis biasa, ngobrol soal kerjaan. Enggak ada penghormatan atau kencan pribadi. Jangan percaya omongan Kak Sui, sudahlah, jangan hari ini aku merasa tertekan. Sekarang kamu bekerja di perusahaan berurusan dengan barang mewah. Kamu punya wawasan lebih tentang ini. Barusan Jiang Wan bilang kalungku ini palsu. Dia pakai gambar tidak jelas untuk dibandingkan. Dia orang desa. Mana ngerti barang mahal. Lihat, kalung edisi terbatas. Yang kubawa pulang dari luar negeri. Asli atau palsu? Iya, kak Xue. Bantu Kak Sinsin periksa. Jiang Wan irisama lata belakang kak singsin, zenggaya kari alasan buat memfit. Kamu kan ahlinya. Sekali lihat pasti langsung tahu asli atau palsu. Bantu buktikan kalau Kak Sinsin gak salah dong. kalung ini memang bukan asli. Bersambung. Kak Sui, lihat baik-baik. Kalungku ini, mana mungkin palsu? Aduh, kak singsin. Lelaki mana ngerti perhiasan? Tanya mereka juga percuma. Aku tahu karena yang asli sudah dibeli bosku di lelang luar negeri 3 bulan lalu, dan sekarang disimpan di ruang koleksi pribadi bosku. Kurang ajar banget. Ternyata palsu. Kupikir ini edisi langka. Buang duit untuk barang palsu. Aku benar-benar kesal. Kak Sui, bantu aku. Aku nggak ngerti soal kayak gini. Kalau aku beli barang begini, harus minta bantuan kamu cek dulu. Nggak bakal kena tipu sama calo nggak jujur. Iya, Kak Sui, minggu ini ada pameran lukisan seni. Aku pengen ke sana. Gimana kalau kita pergi bareng aja? Pas banget sekalian bahas soal perusahaan kita. Gimana? Iya, kak Xue. Kak Sinsin terlalu baik, jadi gampang ditipu. Kalau ada kamu, nggak usah takut lagi beli barang palsu. Selesai. Bos melarang saya ungkap identitas di reuni sekolah. Tapi, bagaimana berani menyetujui itu? Bos, tolong bantu saya. Masih, Kak Sinsin bicara sama kamu, tapi kamu melirik Jiang Wan. Apa dia bisa mengambil keputusan untukmu? Kenapa Qian Sui terus melihatku? Dia takut aku marah di tempat dan memotong gaji kerjanya bulan ini. Mas Yi. Kamu tadi lihatin Jiang Wan diam-diam, kenapa? Kamu jatuh cinta sama Jiang Wan? Nggak ada, aku cuma ruangannya terlalu pengap. Lihat-lihat aja. Bukan seperti yang dipikir. Suige, gaya kamu sekarang kayak orang yang rahasianya terbongkar. Tapi ngomong-ngomong, Jiang Wan memang hebat juga ya. dia sudah pacaran sama De Yange. Kenapa mencuri perhatian? Bikin orang di sekitarmu terus mengelilingimu. Ada orang, kelihatannya biasa saja dari luar. Tapi diam-diam cukup lihai, bisa bikin pria-pria hebat mengelilinginya. Kemampuan seperti ini, nggak semua orang bisa punya. Padahal aku anak dari keluarga kaya, punya wajah cantik, punya Jiang Wan, gadis desa kecil. Bisa ambil semuanya, Lu Zian melindunginya. Qian Sui mulai kagum padanya. Dia memang lebih baik dari aku di mana sih? Ayan. Kakak Sui, kalian berdua harus buka mata lebar-lebar. Jangan sampai kalian dibodohi. Kalau nanti terluka akhirnya. Benar kan, Kakak Sui? Yang dikatakan kakak Xin. Ada orang yang pikirannya terlalu licik. Kalian jangan sampai tertipu olehnya. Nanti menyesal, semuanya terlambat. Wang Sui melihatku karena kita berdua adalah rekan kerja. Tidak perlu kalian di sini menyebarkan rumor dan membuat keributan.
Lagi pula hubungan aku dan Xian itu terbuka terang dan saling percaya. Bukan urusan orang lain untuk ikut campur. Aku berasal dari latar belakang biasa, tak sebanding dengan putri kaya sepertimu. Kalau begitu aku mau tanya, identitas putri kaya kamu itu dibangun dengan perusahaan yang bangkrut ini? Atau bertumpuk barang-barang mewah palsu ini? Kenapa kamu begitu meremehkanku? Cuma karena orang yang kamu mati-matian coba dekati. Sama sekali tidak pernah memandangmu. Jiang Wan. Berani sekali kamu tunjuk aku di sini, merasa diri kamu orang penting, ya? Berani ngomong begitu ke Kak Sinsin. Benar-benar pikir ada yang melindungi kamu, jadi bisa semaunya? Sudah. Semua ngomong sedikit, kita teman lama. Nggak perlu gara-gara masalah kecil ini merusak suasana. Karena semua sudah kumpul, yuk kita makan saja. Bukannya tadi bilang mau makan? Kok makanannya cuma segini sih? Makanan khas mereka lumayan enak. Kalau gitu kita pesan lagi. Pesan black truffle steak, ikan bas panggang, dan escargot ala Prancis. Tambah 1 Buddha Junks of. Astaga, Kak Xingxin. Kamu benar-benar royal banget, ya? Makanan-makanan Semua merupakan menu andalan terbaik di restoran ini, harganya ribuan tiap satu porsi. Hanya Kak Sinsin, gadis dari keluarga kaya raya, yang bisa dengan santai memesan begini. Ada orang yang mungkin belum pernah makan makanan mahal. Belum pernah lihat. Beruntung bisa nikmatin berkat Kak Sinsin. para tamu Saya lihat Anda memesan menu andalan lagi, jadi saya ingin memberitahu sesuatu. Tagihan meja Anda hari ini gratis. Silakan pesan apa saja yang diinginkan, bebas. Hah? Gratis? Siapa bos kalian? Jangan-jangan, siapa naksir aku kali ini? Baik ya, sampai traktir aku makan. Wah, Kak Sinsin, kamu hebat banget sih. Punya penggagam si hebat ini. Sampai tagihan semahal ini aja langsung digratisin. Murah hati banget dan benar-benar memanjakan kamu. Aku benar-benar iri banget. Nona. Anda salah paham, meja ini gratis hari ini, bukan karena pengagum Anda. Tapi karena Nona Jiang ini. Apa? Pelayan, APA kamu salah orang? Soalnya dia digratiskan. Kamu lihat baik-baik dulu. Ini Nona Husin. Kita hari ini cuma numpang nama baik Kak Sinsin. Jangan asal ngomong ya, nggak profesional banget, sih. Aku sih memang nggak ngerti gaya hidup kelas atas. Juga nggak ada penjajar hebat atau APA. Cuma kebetulan kenal sama kokinya aja. Koki rumahku yang membuka restoran ini. Kata-katamu memang ada benarnya. Kenal kokinya aja, ya pantes. Kukira kamu punya kemampuan luar biasa, tapi ya, seperti kamu sih. Bisanya kenal koki restoran aja. Dibanding penggemar Kak Sinsin, jauh banget bedanya. Aku bukan tipe orang yang senang numpang. Soal makan, biar aku yang traktir. Kamu yang traktir makan kali ini? Tentu saja. Bayar makan sih bukan apa-apa buat aku. Aku traktir, ya traktir Bagus, pas sekali. Bawa menunya, aku lihat. Lagian, aku kan katanya sama orang-orang cuma kampungan yang belum pernah lihat dunia. Hari ini ada yang traktir. Harusnya pesan yang enak dong. Sekalian buka wawasan. Biar pesan 1 botol saja. Yang tahun 82. Katanya Angger ini paling terkenal di sini. Pas banget buat coba-coba hari ini. Kamu gila, Jiang Wan. Anggur tahun 82, belasan juta per botol. Berani-beraninya kamu pesan. Anggur ini hampir gak ada yang minum, buat apa dipesan? Kamu tahu Kak Sinsin traktir, tapi kamu minta yang mahal. Kamu sengaja jahatin orang. Gak apa-apa. Kalau Wan mau minum anggur ini, biar saya yang bayar. Gak perlu repotin Husin. Gak usah, Kak Yan. Hari ini traktir, jadi saya bayar. Cuma uang sebotol minuman. Nggak ada artinya buatku. Pesan aja deh. Bener-bener bikin aku kesel banget, si polos Jiang Wan ini. Pesan minuman mahal itu bakal tekor. Tapi nggak apa-apa. Hari ini aku tahan dulu. Cepat atau lambat bakal balikin ini. Jiang Wan bakal kena batunya. Lihat cara Husin berakting.
Benar-benar menarik banget. Tante, ini aku, Sin. Sin, ya. Hari ini ketemu Dean, kan? Kalian Gimana, cocok nggak? Tante selalu berharap kalian berdua bisa jadian. Tante. Aku janji sama tante buat kencan buta. Aku pikir, aku ingin bergaul dengan Kak Ayan. Berencana membangun hubungan baik. Tapi, hari ini ada reuni teman. Kak Ayan sudah punya pacar. Pacarnya itu namanya Jiang Wan. Gadis dari desa. Tapi Kak Ayan terus melindungi. Dia bahkan terus menyusahkan, tidak peduli perasaanku. Bibi, aku rasa pernikahan ini mungkin tidak akan jadi. Apa? Benarkah ada hal seperti ini? Luzian anak Neko. Dia benar-benar keterlaluan. Shin jangan sedih. Jangan kecewa. Bibi akan mendukungmu. Hal ini ya, Bibi tidak akan menganggap ini selesai. Aku ingin lihat. Dari mana gadis yang tidak tahu sopan santun itu berasal? Berani menantang keluarga lu, bahkan berani menindasmu. Terima kasih, Bibi, atas ucapanmu. Aku jadi tenang. Wan, hari ini merasa tertekan, semua salahku. Sampai membuatmu menghadapi gosip di belakang. Aku baik-baik saja, itu cuma aksi badut saja. Nggak perlu dipikirin. Tapi aku nggak mau kamu menderita lagi di masa depan. Dan aku juga nggak mau orang lain membicarakanmu di belakang. Mari kita menikah. Aku ingin semua tahu. Aku, Lu Zeyan, ingin menghabiskan selamanya bersamamu. Baik. Bersambung. Sekarang aku antar kamu pulang, biar ibuku ketemu calon menantu masa depan. Nanti keluarga melindungimu, tidak biarkan kamu diperlakukan buruk lagi. Bu, aku bawa Wan untuk bertemu denganmu. Hah? Kupikir siapa? Ternyata dia ini pacar kesayanganmu. Dan kamu, berani sekali ya berani masuk ke rumah keluarga lu. Tante, halo, saya pacar Lu Jian. Senang bertemu dengan Anda. Ini hadiah Castle tanda hormat saya. Tidak perlu, keluarga lu tidak kekurangan hal seperti itu. Lagi pula, bukan sembarang barang sembarangan yang bisa masuk ke keluarga lu. Bu, bagaimana bisa? Wan datang dengan niat baik. Kamu malah perlakukan dia seperti ini? Tante, saya lihat Anda kurang sehat, jadi saya buatkan teh ini untuk Anda, biar hati tenang. Ini Jiang Wan. Kenapa juga datang ke keluarga kaya seperti keluarga Lu ini? Nggak sembarang orang bisa masuk. Ternyata saya terlalu mikir berlebihannya. Zian, lihat dong si Sin. Pinter, sopan, keluarga bagus. Mana lebih baik daripada Jian? Aku sudah bilang dari dulu. Shin, dia yang paling cocok untuk. Tapi kamu tetap tidak malah cari gadis yang asal-usulnya tidak jelas. Jiang Wan, bukan ingin menghakimimu. Kamu dan Ayan memang bukan dari dunia yang sama. Tidak ada kecocokan meskipun Ayan bingung dan jatuh cinta. Nanti tidak ada hasil baik. Lebih baik lepaskan awal. Masih bisa tetap bermartabat. Lejipila. Keluarga Ayan menghadapi masalah di perusahaan. Hanya keluargaku yang bisa membantu. Gadis dari desa. Apa yang bisa diberikan pada Ayan? Jangan menghambat masa depannya. Menghalangi masa depan keluarga Lu. Apa yang dikatakan Sin benar. Dean harus berpikir matang-matang. Keadaan keluarga lu sekarang tidak bisa membiarkanmu hanya dengan menikahi Sin. Keluarga lu bisa melewati kesulitan. Jangan sampai rugi besar karena mengorbankan keluarga lu demi satu wanita ini. Ibu, Sin, kalian sungguh keterlaluan. Seumur hidupku, aku hanya mencintai Wan. Selain dia, meski lu menghadapi kesulitan, aku takkan menjadikan pernikahan alat transaksi. Lupakan. Baik.
Kalau kamu bilang kamu pacarnya Dean, saya mau tanya, keluarga kerja APA? Orang tua kamu bekerja di mana? Lalu kamu masih muda. Kerja di mana sekarang? Soalnya, Tante cuma mau, bagaimanapun, bukan semua orang bisa menikah masuk keluarga Lu. Latar belakang keluarga itu penting. Kalau sampai tersebar, keluarga Lu menikahi seseorang tanpa latar belakang, bukankah itu bahan tertawa? Tidak seperti aku. Orang tua menyerahkan usaha untuk aku kelola. Usaha keluarga kami bukan terbaik di industri. Pantas untuk keluarga Lu. Bersama Ayan. Juga setara dan cocok. Bisa membantu keluarga Lu melewati kesulitan. Ortu sudah lama tinggal di luar negeri. Saat ini aku bekerja sebagai asisten di grup Shoufu. Bisa dibilang cuma pegawai kecil. Kupikir kamu punya status yang hebat. Ternyata cuma bekerja sebagai pelayan teh. Kalau kalian mementingkan latar belakang keluarga, aku ingin lihat reaksi kalian saat tahu kebenarannya. Akan seperti apa wajah kalian? Jiang Wan, beberapa hal tidak bisa didapatkan hanya dengan mimpi kosong. Hanya mengandalkan angan-angan menikah yang sepadan itu bukan cuma omong kosong. Kamu hanya pekerja biasa, bisa kasih apa ke Arjen? Kalian bukan berasal dari dunia yang sama. Meski Arjen suka kamu saat ini, perbedaan status keluarga bisa menimbulkan masalah. Lepaskan sekarang, itu lebih baik bagi semua orang. Tidak perlu banyak bicara. Menanti keluarga Lu tidak pernah berasal dari latar belakang yang memelukan. Pelayan teh tidak pantas jadi bagian keluarga ini. Ini kesepakatan perpisahan. Tanda tangani dan segera pergi dari sisi De Arjen. Jangan pernah muncul lagi di hadapan keluarga Lu. Bu, kamu keterlaluan. Aku mencintai Wan Wan. Aku tidak akan tanda tangan perjanjian ini. Wan Wan juga tidak akan tanda tangan. Kamu jadi berani ya sekarang? Berani melawan aku hanya demi orang luar. Lu Ziyan. Hari ini kamu tidak punya pilihan. Tante, jangan marah dan sampai sakit. Jian pasti hanya sedang tersesat sesaat. Saat dia sadar, semuanya baik. Jiang Wan orang yang paham situasi. Aku yakin dia tidak akan karena diri. Aku nggak mau bikin Mas Ayan dan Tante ribut, apalagi menghambat masa depan Mas Ayan, bukan? Aku bukan orang nggak masuk akal. Asal kamu tanda tangan perjanjian ini. Pergi dari Zian. Cek ini bebas kamu isi, mau isi berapapun terserah kamu. Uang ini, bahkan kalau kamu kerja seumur hidup di perusahaan terkaya pun, nggak akan dapat sebanyak ini. Cukup buat hidupmu nyaman selamanya. Jiang Wan, memahami situasi adalah sikap pintar. Tante berusaha sampai segini. Kamu tahu batas. Ambil uang ini dan pergi dari Mas Zian. Nggak menghambat masa depan Mas Zian, kamu juga bisa hidup enak. Siapa sih yang nggak mau? Tamraza. Aku sama Zian hanya karena uangnya. Jiang Wan, jangan bercanda. Siapa yang nggak tahu kamu sama Ayan itu? Karena uangnya keluarga Lu, beberapa hari lalu, cari banyak koneksi. Buat bantu Tante dapetin proyek kerjasama di barat kota. Pihaknya Adalah investor terkenal di bidang ini. Nggak cuma bisa kasih pendanaan buat keluarga Lu atasi krisis keuangan sekarang. Tapi juga bantu keluarga Lu jatuhin grup konglomerat terkaya, saingan terbesarnya. Sin-sin saja yang diandalkan, peduli keluarga Lu. Demi urusan Dean, kamu sibuk kesana kemari. Tidak seperti orang yang hanya memikirkan uang, jauh lebih berguna darinya. Jiang Wan. Aku tidak meremehkanmu, tapi jika kamu masuk 985 dan lanjut studi, lalu kenapa? itu berarti kamu baca lebih banyak buku. Dan menyelesaikan beberapa soal tambah di dunia bisnis yang sesungguhnya, semua itu sama sekali nggak ada nilainya. Hanya karena berhasil membuat satu proyek. Namun pada akhirnya, apakah proyek itu menghasilkan uang, itu belum tentu. Dan aku dengar tanah di sisi barat kota itu awalnya dikembangkan jadi pusat perdagangan, tapi baru ditemukan makam kuno. Kayaknya sulit balik modal nih. Kamu orang dalam, paham investasi, jangan asal bicara. Grup Lu sedang sulit sekarang. Ayan butuh teman untuk cari kerjasama dan investasi. Teman yang bisa bantu dia menjatuhkan pesaingnya, bukan seseorang yang cuma bikin Ayan terdistraksi.
bisa bantu grup Lu melewati badai, bantu karir Zeyan naik ke level lebih tinggi, bahkan menguasai separuh industri ini. Bisa kamu lakuin? Selain bikin Ayan marah sama keluarganya gara-gara kamu? Alihkan perhatiannya, lalu apa lagi? Shinshin benar Zian. Lihat Sinsin, dia bisa begitu banyak berkorban untukmu. Dia bisa berkorban banyak untuk keluarga Lu. Dia adalah wanita yang kamu nikahi. Seorang pendamping yang bisa mendukung karirmu, istri yang bijaksana. Sementara Jiang Wan hanya akan menghambat langkahmu, membuat bisnismu tak kemana-mana. Jika kamu bersamanya, jangan harap memiliki masa depan cerah. Jiang Wan, lebih baik pergi sendiri. Jangan halangi masa depan Zian atau ganggu keluarga Lu. Kamu dan Kak Zian memang bukan berasal dari dunia yang sama. Kalian beda dunia, dan kamu nggak punya kemampuan menemani dia menghadapi semuanya. Badai tantangan di dunia bisnis. Menjatuhkan grup konglomerat. Itu lelucon besar. Sampai akhir, mungkin nggak tahu siapa yang dihadapi. Siapa? Bu. Kalian benar-benar keterlaluan. Bagaimana Wan-Wan itu? Aku tahu lebih daripada siapapun. Dia berusaha keras dan maju terus. Lebih hebat dari mereka yang mengandalkan keluarga. 1000 kali lipat. Kalian berani menyulitkannya, aku tidak butuh restu kalian. Akan langsung bawa Wan-Wan pergi. Maaf, Wan-Wan. Sebenarnya, hari ini, aku awalnya ingin melamar kamu di depan ibu. Aku tidak peduli masa depan Lu Group. Seumur hidup, aku ingin bersamamu. Lucian Camuhilia, berdiri sekarang juga. Aku sama sekali tidak akan setuju pernikahan ini. Ayan, aku diakui menantu oleh tante. Aku bisa membantu keluarga Lu melewati kesulitan. Jiang Wan tidak punya apa-apa. Kenapa kamu melamar dia? Karena aku mencintainya, aku mau dia. Kamu. Lucian, anak tak tahu balas budi. Aku sia-sia membesarkanmu. Bu. Aku hanya ingin menikah dengan orang yang aku cintai. Ini bukan tidak tahu balas budi. Nikahi orang yang kamu cintai. Coba bilang, kamu punya apa untuk menikahinya? Kamu nggak tahu kondisi keluarga Lu sekarang? Rantai keuangan keluarga Lu sudah putus. Beberapa proyek inti semuanya dihentikan. Seluruh perusahaan sedang menunggu uang untuk bertahan hidup. Kita keluarga Lu sekarang sudah di ujung jalan. Hanya Sinsin, dia bisa membantu kita. Proyek selesai bisa membantu kita mendapatkan suntikan dana. Bisa membuat Lu bangkit kembali. Tanpa dia, keluarga ini akan bubar. Kamu ngerti nggak? Tante, jangan marah lagi. Kak Zeyan belum berpikir jernih, tapi pasti tahu kesulitan keluarga Lu sekarang. Dia tidak mungkin tidak peduli. Hari ini bicara tegas. Berani menikahi Jiang Wan, aku akan memutus hubungan ibu anak denganmu. Mulai sekarang, keluarga Lu tidak lagi punya anak sepertimu. Semua milik keluarga Lu, kamu tidak akan dapat sedikit pun. Tante, jangan marah atau sakit. Kak Zeyan sebentar terbuai oleh Jiang Wan. Di lubuk hati, masih memikirkan keluarga Lu. Kak Zeyan, hatimu hanya ada Jiang Wan. Aku juga tidak mau memaksamu, tapi Jiang Wan itu pikirannya terlalu dalam, kan? Dia tahu situasi keluarga Lu, tapi tetap bersikeras agar kamu menikahinya. Bukannya dia sejak awal mengincar status muda keluarga Lu, mengincar potensimu. Dia tidak mau melepaskan. Apa yang dikatakan Xayan benar? Menurutku, Jiang Wan ini, dia sudah punya rencana dari awal, hanya ingin menikah masuk ke keluarga Lu kita. Bibi, jangan begitu tentang Jiang Wan. Mungkin dia juga tulus menyukai Kak Zeyan. Tapi, aku tulus ingin membantu keluarga Lu. Dan aku juga menyukai Kak Dean. Itu tidak masalah kok, aku mau menunggu. Menunggu Kak Zeyan berubah pikiran. Menunggu sampai dia menyadari dia akan tahu. Siapa bisa berdiri di sisinya menjaga keluarga Lu. Aku berharap Kak Zeyan tidak terbawa emosi sesaat. Tidak mengorbankan keluarga, dibangun selama 100 tahun, merusak masa depannya sendiri.
Lihatlah Shinshin. Dia begitu pengertian, betapa pengertian sekali. Selalu memikirkan keluarga Lu, memikirkan dirimu. Lihatlah wanita di sampingmu. Dia hanya akan jadi beban untukmu. Lu Ziyan. Kalau kamu punya hati nurani, putus dengan Jiang Wan. Menikahlah dengan Xin Xin. Benarkah hanya Husin yang bisa menyelesaikan masalah keluarga Lu? Maksudmu apa? Apakah mungkin seorang biasa? Apakah Anda dapat membantu keluarga Lu? Sungguh lelucon. Jiang Wan, aku tahu kamu tidak ingin putus Zian. Namun, hal tidak terungkap hanya dengan itu bisa dicapai. Keluarga Lu membutuhkan bantuan keuangan besar. Dan proyek-proyek yang diimplementasikan. Hal ini di luar kemampuanmu menyelesaikannya. Kamu berhenti bersikap keras untuk menghindari mempersulit Zian di kemudian hari. Apa benar kalau aku bilang? Kerjasama Daispat Hu Xan Penyelamat. Dari awal hingga akhir hanyalah ilusi belaka? Jiang Wan. Bagaimana kamu bicara sembarangan? Yang aku bicarakan Pasti akan terjadi. Perusahaan mereka sudah membuat rancangan awal untuk perjanjian hanya ilusi. Kamu cuma tidak suka keluarga Lu dan tidak suka aku bantu Zian. Berani sekali menyebar fitnah. Kamu ini wanita makame. Benar-benar suka bicara sembarangan. Xin Xin tulus membantu keluarga Lu melewati sulitnya masa. Bejutuka kamu menyebarkan fitnah? Menurutku, kamu hanya iri dengan kemampuan Xin Xin. Takut dia merebut posisi kamu, kan? Hu Xan. Berani bilang perusahaanmu sekarang masih punya dana untuk beroperasi? Kamu, apa sih yang kamu omongin? Perusahaan saya baik-baik saja. Gimana mungkin kekurangan dana? Apa? Perusahaanmu sudah bangkrut 2 minggu lalu. Perusahaanmu sudah mengalami krisis sejak setengah tahun lalu. Cari dana di mana-mana, tapi selalu gagal. Bahkan mencoba pakai koneksi untuk dapat investasi dari grup konglomerat. Sayangnya, pintu grup itu aja nggak bisa masuk. Kontrak penyelamat yang kamu bilang, Hanya pura-pura dari supaya ibunya Lu percaya kalian. Jadinya kalian pakai perjodohan sama keluarga Lu untuk nutupin lubang keluarga Hu. Bibi, saya akui perusahaan. sedang menghadapi krisis. Belum sampai tahap yang tidak bisa diperbaiki. Jangan percaya kata-kata Jiang Wan, dia hanya ingin merusak hubungan kita. Sedikit krisis? Yang saya lihat adalah pengajuan kebangkrutan. Bagaimana kamu Bibi, itu hanya langkah sementara. Untuk meringankan utang dan mendapatkan waktu perputaran uang. Itu hanya strategi sementara. Bibi, tak mungkin aku biarkan keluargaku hancur begitu saja. Aku masih punya cara lain. Kamu lupa? Wakil Presiden Grup Shoufu, Qian Sui, teman SM aku. Mengundangnya makan beberapa kali. Sudah terhubung. Kami sedang mempersiapkan proyek baru. Bisa terhubung dengan Grup Shoufu. Dengan memanfaatkan sumber daya dan jalur. Menghasilkan uang tinggal menunggu waktu. Keluarga Hu bisa bangkit lagi. Aku bisa kerjasama dengan Lu Group. 2 keluarga kita bergabung. Melewati masa sulit, memonopoli industri. Itu sangat mungkin. Serius? Kamu sudah terhubung dengan wakil presiden Lu? Apakah proyek baru itu bisa diandalkan? Tapi grup Lu dan grup Shoufu selalu jadi saingan. Bersaing bertahun-tahun, mereka bantu Hu Group kalian. Belum tentu mereka mau bantu Lu Group. Tentu saja ini benar. Kakak Sui setuju membantuku. Dia akan berbicara baik tentangku di kantor pusat. Proses persetujuan proyek dipercepat. Coba pikir, Bibi. Grup Shoufu itu Perusahaan besar sekelas itu. Selama kita bisa ada, tak khawatir sumber daya dan dana, kan? Meski mereka tidak setuju membantumu, aku pasti tidak akan melupakan Bibi dan keluarga Lu. Mungkin setelah aku memahami proyek ini, aku bisa bantu Tante bangkit sekaligus ambil alih perusahaan mereka. Baik. Xin Xin, kamu memang hebat sekali. Aku tidak salah menilai kamu. Proyek ini berhasil. Keluarga Lu pasti akan mendukungmu sepenuhnya. Jiang Wan, kamu dengar? Walaupun keluargaku kesulitan, aku tetap punya kemampuan untuk tidak seperti orang lain. Bisa bicara sinis di sini. Nggak satu pun usul yang konkret. ternyata mereka punya niat ini, mau pakai Qian Sui buat terhubung dengan grup si kaya. Sayangnya,
Proyek baru yang disebut Husin gak pernah saya setujui dari awal sampai akhir. Dengan trik kecilnya itu, Mau dapat untung tanpa modal. Benar-benar terlalu lucu. Ibu, sadar dong, ibu bahkan gak tahu keadaan keluarga Husin sebenarnya. Serahkan lu grup padanya, ibu gila. Kamu. Anak tak tahu diri. Apa yang kulakukan demi keluarga lu? Demi keluarga lu. Kamu sudah dibutakan oleh janji kosongnya. Keluarganya sudah lama bangkrut, dan proyek grup kaya itu sama sekali tidak ada. Sampai kapan kamu mau terus keras kepala? Wan, maafkan aku. Aku ingin mengenalkanmu ke keluargaku. Tapi malah bertemu situasi seperti ini. Ayo pergi. Apapun yang kita katakan, mereka tidak akan percaya. Zian, jangan pergi. Jika kamu pergi, bagaimana dengan keluarga? Apa kamu rela demi seorang wanita? Melepaskan seluruh keluarga lu. Jian. Keluarga lu. Itu adalah hasil ulah ibuku sendiri. Dia ingin menyelamatkan? Terserah dia. Pergi. Kak Zian. Tante. Maaf kamu jadi repot. aku gak apa-apa, tapi kamu. Gak perlu demi aku, berantem sama mama. Antara kamu dan dia, aku selalu pilih kamu. Nanti kita pindah aja ya. Zian, kalau aku sembunyiin sesuatu yang penting dari kamu, kamu bakal marah enggak? Tidak akan. Apapun yang kamu lakukan, aku akan selalu bersamamu. Selalu percaya padamu. Bagaimana kalau aku ambil kamu tunggu di sini saja? Malam ini kita pindah keluar. Ini aku, Apa perintah Anda, Tuan Jian? tentang proyek keluarga Hu. Jangan buru-buru menolak dulu. Cari seseorang buat kesepakatan kerjasama palsu. Pasang syarat yang menggiurkan. Biarkan mereka percaya bisa tersambung dengan grup orang terkaya, ini kesempatan bagus. Husin dan Ibu Lu panik ingin membalikkan keadaan. Mereka pasti akan nekat masuk tanpa pikir panjang. Ikuti arah yang diinginkan. Masukkan juga perusahaan Lu ke dalamnya. Bisa langsung jebak dua perusahaan ini. Semua kena dalam sat, biar gak bikin repot nanti. Mengerti, Pak Jiang. Jamin semuanya beres tanpa celah. Husin, waktu SMA kamu begitu suka membuli aku. Siram kopi ke wajahku. Hinaan aku kampungan. Pernah kepikiran bakal ada hari ini? Yang kamu utangin ke aku, akhirnya harus kamu balikin sedikit demi sedikit. Sueigre. Untuk proyek ini, Saya telah melakukan perjalanan. Nona Hu, silakan duduk. Mengenai proyek kolaborasi sebelumnya, saya memang melakukan beberapa riset. Ini adalah draft perjanjian kerjasama. Syarat dan ketentuan ada di sana. Kondisi yang diberi, ini sudah sangat murah hati. Sueigre. Kontrak ini sangat bagus. Tapi, aku punya satu permintaan. Sekarang, keluarga Lu juga mengalami kesulitan. Keluarga Lu ikut bergabung di proyek ini. Kita bertiga bekerja sama. Keuntungan dibagi, risiko ditanggung. Bagaimana menurut Ani. Look Group dan perusahaan kita selalu bersaing. Ikut campur begitu saja, kayaknya kurang cocok, kan? Kakak Sui? Apa yang gak cocok sih? Keluarga Lu dijamin sama aku. Kedepannya bakal ngikutin maumu. Lagi pula, kita kan teman lama. Asal kamu mau setuju sama nanti. Aku balas budi kamu dengan baik. Nona Hu, tolong jaga sikap. Ani. Aku pikir-pikir dulu. Benarkah? Kalau gitu aku sekarang langsung telepon ibu. Halo. Tante, aku sudah bicara. Cepat kemari. Cincin. Bagaimana pembicaraan? Proyeknya ada tanda-tanda. Tante Lu, ini adalah Kak Sui. Tante, Kak Sui sudah membawa proyek. Aku membujuk Lu Group bergabung dalam ini.
Karena Nona Hu sudah mengatakan demikian, aku cukup tahu tentang kondisi Lu Group. Baiklah. Anggap saja ini membantu Nona Hu. Setuju bertiga menandatangani kontrak bersama. Aduh. Shinshin. Kamu hebat, kamu ahli dalam urusan berat. Secepat ini, berhasil negosiasi kerjasama dengan grup show, kamu benar pahlawan besar. Luar biasa. Bibi. Saya dan Ayah dari kecil sudah dijodohkan. Tenang saja, urusan keluarga Lu adalah urusan saya juga. Luzian dasar anak tak tahu berbakti. Lihat si Sinsin itu. Sudah bantu keluarga Lu. Bekerja sama dengan grup si kaya, bahkan membawa Lu Group masuk proyeknya. Kalau punya setengah saja kemampuan si, aku nggak akan secemas ini. Terus bela Si Jongwon, apa sih gunanya dia? Kamu bilang dia bekerja di grup Shoufu. Hari ini kita bahas proyek, dia bahkan tidak menunjukkan tidak ada ucapan sambutan, tidak berguna. Tetap saja Sinsin hebat. Tanpa mengandalkan koneksi bisa membahas proyek penting seperti ini. Kamu, sebaiknya segera putus dengan Jiang Wan itu, kembali dan bahas urusan proyek dengan Sinsin. Sinsin, keluarga Lu kami nanti akan bergantung padamu. Proyek berhasil dibahas. Aku akan memberimu hadiah nanti. Pasti Menikah masuk keluarga Lu megah. Tenang saja, Tante. Proyek kerjasama ini akan dijalankan dengan tidak akan mengecewakanmu. Hei, ternyata kamu ingat untuk karyawan grup perusahaan terbesar. Kami kesini untuk membahas proyek. Kamu ngumpet terus. Nggak tahu bantuin kita sedikit. Nggak peka sama sekali. Jiang Wan, akhirnya kamu datang. Pas banget. Aku mau kamu lihat kontrak kerja sama tim yang aku, Tante, dan Kak Sui buat bareng. Kamu kerja di grup konglomerat besar? Di departemen apa ya? Aku lupa nanya tadi. Siapa tahu, kontrak bakal sampai ke departemenmu. Kalau begitu, kamu harus serius banget urusannya ya. Tapi jujur nih, Kemampuan kerjamu gak profesional. Jangan nyusahin kerja sama. Sebaiknya segera bicara dengan atasanmu. Minta mereka pindahkan dari daftar tugas ini. Tidak mau karena kamu kerja sama dengan grup Shoufu terganggu. Apa yang dikatakan Sinsin benar, Jiang Wan. aku peringatkan kamu. Proyek ini menentukan masa depan grup Lu. Kamu memanfaatkan jabatanmu karena kemampuanmu kurang, bikin proyek ini berantakan. Aku nggak bakal maafin kamu. Coba kamu pikir deh, kerja di grup perusahaan besar, kenapa? Tetap aja cuma karyawan kecil yang nggak kelihatan. Sampai datang untuk kerjasama kamu nggak tahu. Lihatnya ke Sinsin deh, cepat banget dia deal proyek sebesar ini. Itulah bedanya. Kalian bahkan nggak baca kontraknya dengan jelas. Tanda tangani saja. Aku memang terlalu menilai tinggi kalian. Aku kasih tahu, Jiang Wan, jangan main akal di sini. Sekarang ada Sinsin, bukan giliranmu menghalangi. Jiang Wan, tahu hatimu merasa nggak enak. Tapi faktanya memang begitu. Kalau nggak punya kemampuan, jangan sok kuat. Nanti, belajar baik-baik sama aku. Aku bisa bantu ngomongin hal baik tentang kamu di depan KI. Siapa tahu bisa Yang jelas, kamu you have di grup perusahaan terkaya. Hasilnya gimana? Bahkan untuk urusan kontrak aja nggak bisa ikutan. Buang waktu kerja selama ini. Lihat Sinsin. Cuma sebentar aja udah negosiasi proyek penting. Ini buktinya Jiang Wan. Kontrak ini aku jadi mitra penting grup Shoufu. Kalau kamu Mengalami masalah perusahaan, mungkin aku bisa bantu ngomong baik-baik untuk kamu. Wan, kamu gak apa-apa, Kak? Ibuku telepon, kamu bikin keributan di sini. Aduh Neke. Aku bilang, cepat lihat ini Shinshinnya. Cepat sekali, kerjasama dengan grup Shoufu beres. Perusahaan Lu segera akan bangkit lagi. Cepat ucapkan terima kasih, lalu juga, bicaralah baik dengan Jiang Wan. Suruh dia jenggang ganggu. Zianga, lihat nih, ini kontrak kerjasama 3 pihak. Stempel grup Shoufu sudah dipasang. Dana segera cair. Jiang Wan cuma cemburu. Duduk di sini terus, diam tanpa bicara. Coba bujuk dia, jangan sampai pengaruhi kerjasama. Wan, mereka mengganggumu? Aku baik-baik saja. Lihat kontraknya dulu, ya.
Kontrak ini jelas ada masalah. Kontrak wakil direktur kok bisa bermasalah? Grup Shoufu pemimpin industri. Ketat dengan syarat ini. Tapi akun investasi di sini adalah akun pribadi. Proporsi pembagian keuntungan berpihak pada kita dan keluarga Hu. Tidak masuk akal. Kak Zian, ini jalur khusus kolaborasi. Grup pengusaha terkaya memberikan kebijakan menguntungkan. Tujuannya mendukung. Tuan Lu, kontrak dibuat oleh grup. Untuk proyek kerjasama tertentu. Prosesnya tidak ada mas. Investasi berikutnya. Semua lewat akun grup yang dialihkan, akun pribadi hanya sementara. Halo, ini Bang ya? Apa dana dari grup Shoufu sudah masuk? Aduh, saya kan sudah bilang. Perusahaan besar seperti Shoufu kerjanya cepat. Akun Anda bermasalah, dananya sudah dibekukan. Masalah apa yang terjadi? Kenapa bisa dibekukan? Apakah ini salah? Aduh, saya baru saja gadaikan aset dan tanda tangan kontrak. Kok akunnya bisa dibekukan? Cepat cairkan untuk saya. Kalau tidak, saya akan mengadukan kalian. Kok bisa begini? Kenapa akun dibekukan? Apa yang sebenarnya terjadi, Kak Sui? Wakil Direktur Sinsin. Kalian jelaskan pada saya, barusan pihak bank menelpon, bilang akun perusahaan kita ada pelanggaran dan dibekukan. Bahkan aset yang baru saja saya gadaikan juga dibatasi penggunaannya. Dibekukan. Ada yang tidak bisa disembunyikan. Operasi tertentu akhirnya terbongkar. Ada apa dengan Sui? Kenapa akun dibekukan? Kapan dana akan cair? Jelaskan padaku. Nona Hu. Saya mengikuti prosedur mendorong kerjasama proyek. Masalah pembekuan akun, saya tidak tahu. Semua persyaratan dan ketentuan kerjasama. Perintah dari atasan saya. Saya hanya menjalankan tugas. Bos kamu suruh dia keluar dan jelaskan padaku. Baru aku gunakan aset sebagai jaminan, sekarang akun dibekukan. Aku kasih tahu kamu, kalau lu grup bangkrut, aku tidak akan membiarkan kalian lepas begitu saja. Pasti kamu, Jiang Wan. Kamu bikin masalah karena iri aku kerja sama grup terkaya. Kamu membuat masalah di belakang, kan? Kamu sengaja bikin gara-gara dan bekukan akun kami. Benar. Aku yakin itu kamu. Kamu bekerja di grup terkaya, menggunakan posisi untuk mengacaukan semuanya. Wakil direktur, cepat pecat dia. Dia itu pembawa sial. Benar, Kak Saihai, pecat dia. Orang seperti ini, dengan niat jahat di perusahaan akan jadi masalah. Hanya dengan memecat dia, kerjasama bisa lancar dan dana bisa cair. Pakat. Pakat dia. Iya, pakat dia. Ini. Apa yang terjadi? Tidak tahu. Nona Hu. Tante Lu, kalian salah paham. Saya tak berani memakai orang ini. Nona Jiang ini adalah atasan langsung saya. Presiden grup Shoufu. Semua urusan kerjasama akhirnya ditentukan olehnya. Tidak mungkin. Mungkin kamu. Presiden grup Shoufu, kamu gadis desa baru keluar kampung. Cuma pegawai kecil di grup Shoufu. Mana mungkin. Pasti kamu. Kalian sudah bersekongkol. Jiang Wan, aku rasa kamu cemburu. Cemburu karena aku menikah dengan keluarga lu. Cemburu karena kontrak sebanyak. Benar kan? Makanya kamu Bohong seperti ini untuk membohongiku, benar kan? kamu itu penipu. Membohongamu, aku perlu membohongamu. Husin, kamu lupa ya? Waktu SMA dulu, di dekat lapangan, kamu bawa kopi dingin. Gelasku dibuat tumpah satu persatu. Kamu larang aku untuk lap muka. Kamu paksa aku beli barang buat kamu, ancam aku jangan dekatin Jian. Kamu bilang aku kodok jelek, mau makan angsa. Saat itu, kamu sombong karena keluarga kaya. Semena-mena nindas aku. Kamu anggap aku yang tahan itu orang lemah. Kau anggap rendah diriku sebagai hina. Saat kau sombong dan pamer dulu, Apakah kau pernah berpikir tentang hati? apakah kau pernah berpikir bahwa grup konglomerat yang kau kejar dengan segala cara, pemimpinnya adalah orang kampung yang dulu kau pandang rendah sekali? Tidak. Tidak mungkin, aku tidak percaya. Kenapa aku kalah darimu? Aku putri keluarga kaya, kenapa kau bisa menang? Bersambung. Aduh. Jiang Wan, bukan. Pak Jiang, Aduh.
Maaf ya, Tante nggak tahu siapa kamu. Kamu orangnya berbesar. Jangan dimasukin ke hati. Tante dulu memang agak bingung. Ngomong yang nggak. Salah langkah. Kamu jangan diambil hati ya. Sebenarnya. Tante dari dulu curiga kamu orang luar biasa. Dean, kita tuh beruntung banget bisa dapat perempuan sehebat kamu. Lihat deh. Kamu tuh keren dan serba bisa. Masih presiden grup kaya? Kita ini keluarga lu benar-benar beruntung bisa menemukanmu. Sungguh berkah yang tak ternilai. Hahaha. Lihat, ini semua cuma salah paham saja. Kita nantinya jadi satu keluarga. Jangan sampai karena masalah kecil ini membuat hubungan jadi tegang, iya kan? Bagaimana kalau sekarang saja, kamu dan Zean langsung tentukan soal pernikahan? Bagaimana? Tante langsung pulang untuk persiapan. Biar kamu bisa masuk keluarga lu dengan penuh kemegahan. Satu keluarga. Siapa bilang kita satu keluarga? Tak kamu lupa. Beberapa hari lalu di villa keluarga Lu. Datang membawa surat perjanjian putus, memaksaku meninggalkan Zian. Kamu mempermainkan aku dengan janji kosong. Bilang aku orang biasa, tak pantas untuk keluarga Lu. Sekarang sudah tahu identitasku. Tiba-tiba ingin mengakuiku sebagai keluarga. Mulai hari ini, Bu. Aku memutuskan hubungan ibu dan anak. Semua penderitaan Wan. Itu semua karena kamu dan Husin. Apapun yang kamu lakukan ke depan, Tidak ada hubungannya lagi denganku. Lupakan menghormati, malam tak peduli. Pada kamu, tidak ada sedikit pun sikap sopan. Lu Zean, tidak tahu diri. Aku merawatmu 20 tahun, tapi sekarang demi perempuan ini, kamu ingin memutus hubungan ibu dan anak denganku? Aku kasih tahu kamu, apakah kamu merasa tindakan ini pantas? Pantas ke para leluhur keluarga lu? Berani melawan, aku ibumu, dan kamu berbuat kasar padaku? Lu Dean, kamu sudah besar kepala ya, demi perempuan ini, kamu berani melawan ibumu. Tak mungkin. Bagaimana bisa kamu menjadi putri miliarder? Bu, Coba tanya dirimu, apa kau pernah menganggapku anakmu? Kau menganggapku aset keluarga lu. Kebanggaan untuk mendekatkan diri dengan sejak aku mulai mengingat sesuatu. Kau memandangku sebagai penerus keluarga lu. Sebagai alat mendekati orang berkuasa dan mengokohkan posisimu. Kau memaksaku bertunangan dengan Husin. Memaksaku menikah demi menyelamatkan bisnis keluarga lu. Kau tak pernah menanyakan keinginanku atau peduli. Perasaanku tidak berarti. Kau memaksaku menjadi alat, memaksaku putus dengan Wan. Mengusirnya dengan cek, memakinya seperti orang tak berharga. Saat itu aku bukan lagi anakmu. Saya. Semua ini demi kebaikanmu. Demi kebaikan keluarga besar lu, aturan bisnis seperti itu. Tanpa pernikahan aliansi. Tanpa pertukaran keuntungan, keluarga lu bisa sampai sejauh ini? Kamu durhaka. Berani kau menyalahkanku. Tidak mengerti aturan bisnismu. Aku hanya tahu. Melindungi orang yang kucintai. Mulai sekarang. Urusan keluarga lu, urus sendiri. Jangan ikut campur urusan aku dan Wan lagi. Keluarkan barangnya. Penggelapan pajak grup Hu 3 tahun terakhir. Grup Lu menggunakan perusahaan kosong. Memindahkan aset. Bukti penghindaran pajak. Setiap transaksi jelas dan valid, bukti kuat yang tak bisa disangkal. Husin. Untuk mendapatkan Memalsukan laporan keuangan perusahaan. Ibu Lu, kamu gadaikan aset Lu, lakukan evaluasi aset palsu. Tindakan ini sudah melanggar hukum. Aku sudah beri kalian kesempatan, tapi kalian yang memilih masuk dalam masalah. Kemasi barang-barangmu. Persiapkan pilot dan liquid. Terima hukuman hukum. Tuan Jiang, Aku salah. aku tahu salah. Maafkan aku. Lepaskan keluargaku. Itu kebodohanku. Aku Seharusnya tidak membuli kamu, tidak memanggilmu kampungan. Kejadian ini karena aku dibutakan. Aku seharusnya tidak Tidak seharusnya membuat Ku mohon, demi kenangan kita. Maafkan kali ini, rela menyerahkan keluarga. Barang kasih kamu. Aku mohon sama. Jangan buat aku masuk penjara. Aku mohon, maafkan aku. Aduh, jantungku sakit banget. Jangwan. Kamu terlalu keterlaluan, kamu sengaja. Sudah siapkan semuanya awal. Menyerang keluarga lu. Sekarang. Karena kamu, jantungku jadi sakit. Kamu harus tanggung jawab. Aku bilang, kalau terjadi sesuatu sama aku, kamu dan Lude yang tidak akan lolos. Kalau keluarga lu jatuh, aku akan tarik kamu jadi tumbal. Bu, Aku nggak jangan berpura-pura, sekarang begini jadinya. Ini semua akibat ulahmu sendiri. Tahu bakal kayak gini, kenapa dulu ngelakuin? Di depan hukum nggak ada belas kasihan, cuma ada aturan.
Ren, Besok pagi jam 9. Orang pajak akan datang ke dua perusahaan untuk inspeksi. Saran saya, sebaiknya patuhi aturan, mungkin masih bisa dapat dispensasi. Malam-malam. Saat di SMA. Kamu berbakat dan tangguh. Waktu itu, aku sudah terpikat olehmu. Kamu kutu buku berkacamata hitam atau jago sains, atau pemegang kekuasaan. Presiden grup miliarder, sekarang aku hanya ingin menghabiskan hidup bersama kamu. Saat di villa keluarga Lu. Aku sudah melamar kamu. Ada beberapa hal yang mengganggu. Sekarang semuanya sudah selesai. Saat di villa keluarga Lu. Aku sudah melamarmu. Ada beberapa hal yang mengganggu. Sekarang semuanya sudah selesai. Aku hanya ingin bertanya padamu, apakah mau melepaskan status dan prasangka? Maukah kamu menikah denganku? Aku mau. Crop Lu. Usaha yang ayahmu bangun, itu adalah sesuatu yang kamu pedulikan sejak kecil. Aku tidak pernah punya niat untuk mengambilnya sebagai milikku. Masalah operasi yang melanggar aturan. Minta Qian Sui membantu membersihkan kelanjutan operasi grup Lu. Akan menyerahkan kepada tim profesional saat kondisi normal. Itu tetap milikmu. Yang aku inginkan bukanlah kerajaan bisnis, tapi pilihanmu yang penuh keyakinan dan pendampinganmu. Terima kasih. Terima kasih sudah mau percaya padaku. Terima kasih juga mau menemani aku.